Mungkin Anda saat ini sudah pernah mendengar nama Kumaila Hakimah ya. Kalau belum, silahkan browse saja namanya di YouTube. Dia ini adalah seorang perempuan muda istimewa. Kumaila adalah seorang penghafal Al-Quran sejak kecil. Dia terus menjalani pendidikan Islam dari SD, SMP, SMA, dan berkuliah di perguruan tinggi Islam dengan spesialisasi tafsir Al-Quran. Dia pernah memenangkan lomba membaca Al-Quran dan ikut dalam Olimpiade Sains dan Matematika. Dia juga pernah jadi guru mengaji dan bahasa Arab. Tapi sekarang namanya jadi terkenal karena pandangan kritisnya terhadap Islam. Dia mengajak umat Islam agar bersedia mengkaji ulang ajaran dan hukum Islam yang selama ini seolah-olah dianggap sudah pasti benar. Dia misalnya mempertanyakan apa benar Tuhan memerintahkan perempuan untuk berjilbab. Dia misalnya mempertanyakan apa benar Tuhan melarang umat Islam makan babi. Dia mempertanyakan apa benar Tuhan memerintahkan seorang penzina untuk dihukum dengan 100 kali cambuk atau bahkan dibunuh. Dia terutama menyampaikan pandangan dan pertanyaannya melalui kanal YouTube-nya. Kanal YouTube-nya yang sangat menarik untuk diikuti adalah Forbidden Questions. Artinya, pertanyaan-pertanyaan terlarang. Di dalam kanal itu, dia dengan leluasa bicara soal tafsiran agama yang sangat terbuka dan kritis. Bahkan di dalam kanal itu ada pula tayangan berbayar yang secara khusus membahas topik-topik yang mungkin terlalu sensitif untuk diterima semua orang. Kumaila saat ini juga sering hadir untuk diwawancara dalam berbagai kanal YouTube lain. Di Cokro TV, dia juga punya program khusus bernama Logika Kumaila. Dalam program yang mulai mengudara setiap pekan sejak November, Kumaila diwawancara saya. Terus terang, saya belajar banyak dari anak muda ini. Dia ini pintar, rendah hati, kritis, dan berani. Banyak orang juga menyebutnya cantik. Tapi tentu saja kualitas kecantikan ini tak relevan dengan kedalaman pembahasannya. Oh ya, karena dia adalah penghafal Quran, dia pernah juga ditantang oleh YouTuber lain untuk memamerkan kefasihannya secara live. Dia bahkan ditawari sebuah rumah bila bisa menunjukkan bahwa dia memang bisa menyebut ayat-ayat Al-Quran secara luar kepala. Terbukti tentu saja dia memang bisa menghafal Al-Quran. Namun Kumaila menolak tawaran rumah itu. Kepada saya dia bilang, dia merasa hafalan Al-Quran seharusnya bukan sesuatu yang perlu dikompetisikan. Menurut saya cara berpikir Kumaila memang sangat lurus. Tapi saat ini ada begitu banyak YouTuber dari kubu seberang yang menyerang dia. Dengan cara yang sangat rendah, mereka menuduh Kumaila menjadi aneh. Karena depresi, karena terkena penyakit mental, atau karena sakit jiwa. Berulang kali saya menyaksikan tayangan YouTube atau ringkasan di TikTok misalnya yang menghujat dia. Saya kutip beberapa judulnya saja ya. Misalnya saja ada video yang berjudul Jejak Digital Kumaila Terbongkar. Memalukan sekali Kumaila Hafiz Quran Murtad. Atau misalnya yang lain. Ternyata Kumaila Hakimah keturunan monyet. Atau juga fakta terungkap, Kumaila adalah seorang misionaris. Ada pula, Kumaila Hakimah salto dan jungkir balik bingung memikirkan Tuhan, surga, dan neraka. Nama saya pun kadang disebut judulnya. Benarkah Ade Armando dan Kumaila Hakimah lecehkan Al-Quran dan ajaran Islam di video ini? Video-video tersebut biasanya berisi pembahasan YouTuber dari kubu Islam yang sama sekali tidak bisa menerima adanya orang yang mempertanyakan tafsir Islam yang sangat mereka percaya selama ini. Buat mereka, hukum Islam yang diturunkan 14 abad yang lalu itu bersifat baku, tidak boleh dipertanyakan lagi. Bila ada sebuah tindakan yang sejak 14 abad yang lalu dianggap sebagai haram atau terlarang, maka saat ini harus juga dianggap haram. Karena itulah mereka membuat rangkaian video yang menyerang Kumaila. Saya kompilasi saja ya tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan terhadap Kumaila. Sebagian dari mereka sebenarnya semula tidak percaya bahwa Kumaila adalah penghafal Al-Quran. Tapi kemudian mereka menemukan bahwa Kumaila memang hafal Al-Quran. Kumaila dituduh sebagai agen yang memang disusupkan non-Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Mereka tidak bisa menerima bahwa Kumaila memang seorang yang mendalami Islam, bahkan belajar tafsir Al-Quran di perguruan tinggi Islam. Mereka marah karena Kumaila semula berjilbab, tapi kemudian melepaskan jilbab, dan sekarang justru mengatakan bahwa Tuhan sebenarnya tidak memerintahkan kaum muslimat untuk berjilbab.
Karena itulah Kumaila digambarkan sebagai perusak akidah Islam. Kumaila digambarkan sebagai orang yang berusaha menghancurkan Islam. Kumaila dianggap berusaha membuat orang-orang Islam bersama-sama tidak lagi percaya ajaran Islam dan hidup dengan penuh gelimang dosa. Kumaila dituduh sebagai perempuan munafik yang tidak mau hidupnya diatur agama. Kumaila dituduh menjelek-jelekan Al-Quran, Tuhan, dan Nabi Muhammad. Serangan-serangan ini bagi saya sama sekali tidak mengherankan. Buat kalangan itu, apa yang dilakukan Kumaila adalah tindakan kurang ajar yang sama sekali tidak bisa diterima. Namun barangkali ada baiknya di masa ini kita mulai membuka diri terhadap diskusi. Apa yang disampaikan Kumaila tidak ada yang perlu dianggap sebagai mengancam atau menodai Islam. Dia tidak mengajak umat Islam untuk meninggalkan agamanya. Dia hanya mengimbau umat Islam untuk tidak memandang apa yang termuat dalam Al-Quran misalnya sebagai hukum yang harus diterapkan di saat ini. Siapapun yang belajar hukum tentu tahu bahwa hukum adalah produk yang harus sejalan dengan kondisi dan masa yang berkembang. Misalnya soal berzinah tadi. Mungkin Islam memang menganggap perzinahan sebagai hal terlarang. Tapi apakah di masa ini hukuman yang diberikan harus cambuk 100 kali atau bahkan dihukum mati seperti yang ditulis dalam Al-Quran? Saya bisa kasih contoh lain. Dalam Al-Quran, perbudakan bukanlah hal terlarang. Setiap umat Islam bisa memiliki budak. Dalam Al-Quran bahkan dikatakan seorang pria bisa meniduri budak perempuannya tanpa ikatan pernikahan. Kalau saya berpikir mengikuti cara mereka yang menyerang Kumaila, di Indonesia saat ini kita tidak bisa lagi melarang ada orang yang memiliki budak. Perbudakan harus dilegalkan. Begitu juga dengan meniduri budak perempuan. Apakah kalau saya sekarang mengajak masyarakat tidak menghukum mati pelaku perzinahan atau tidak mengizinkan majikan memiliki budak dan menidurinya, maka saya tergolong orang yang meninggalkan Islam? Apa yang dilakukan Kumaila adalah sebuah berkah bagi Indonesia. Dia mengajak umat Islam bukan untuk meninggalkan Al-Quran, tapi memahami Al-Quran sebagai produk 14 abad yang lalu yang agar bisa tetap relevan di masa sekarang harus senantiasa ditinjau dan ditafsirkan kembali. Silahkan saksikan sendiri video-video Kumaila. Saya sih belajar banyak dari dia. Mudah-mudahan Anda juga. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, kita akan selamat.